Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Bu, kangen gak sih sama anak-anak? Pasti kangen, karena kita nggak pernah berjumpa. Betul, Tapi anak-anak juga pasti kangen sama kita, Bu. Kita kan setiap minggu ada ibadah online. Ya, seperti ini ya. Iya, seperti ini. Kalian sudah siap kan anak-anak? Pasti sudah siap ya. Mari kita mulai ibadah kita dengan satu pujian. Lagu apa ya Bu Jen? Ayo, lagu apa? Ingat, lagu ini sukacita loh. Jadi kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau dengar pujian ini, kita nyanyikan sama-sama dengan gerakan yang semangat. Lagunya apa Bu Jen? Laguku Daki-Daki. Nah, ya. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri, kita sukacita lagu Ya, ini. kita balik kanan ya. Balik kanan Bu. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang yang membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka Bu Jen. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ulangi sekali lagi ya anak-anak Ayo ya. sukacita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun Lembah yang dalam. ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya anak-anak, sebelum kita lanjutkan pujian kita mau berdoa dulu ya. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami masih boleh bersekolah minggu Tuhan, meskipun secara online. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk, kita masih bangkit berdiri lagi. Masih ya, Kita Bu? mau sukacita. Lagu yang kedua ini benar-benar kita harus banyak gerakan karena kita mau bersyukur. Lagunya Oke? apa Bu Jen? Ayo, lagu apa yang kedua, yo? Dalamnya hatiku. Ya, kita semua bersukacita ya. Tetap bangkit berdiri anak-anak. Yuk. Ayo Kak Jo. Dalamnya hatiku jadikanlah naluri yang berus. Ya Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Siap. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Bisa nggak gerakannya? Ayo, ada yang Bisa ya? tabrakan nggak? Kita Ayo nyanyikan Tolong lagu lagi ini ya. dengan gerakan yang sukacita lagi. Ya. Oke, yuk. dalamnya Hatiku jadikanlah selalu riang penuh. Ya Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Balik. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin,
pujian yang ketiga yang kita akan nyanyikan sama-sama lebih semangat. Tapi ingat, lagu yang ketiga ini Apa pujian? taat. Apa itu? Taat. Taat kepada siapa sih? Ayo yang pertama kepada siapa, Bu? Pastinya kepada Tuhan yang Wah, pertama, ya. kepada Tuhan. Taat. Apa sih? Taat kepada Tuhan, baca Alkitab, berdoa ya, Bu ya. Yang kedua, taat apa lagi? Kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, lebih Benar. besar dari kita. Ketiga, ayo kita harus lakukan taat itu kepada siapa? Yang ketiga siapa? Pada diri sendiri dong, Bu. Kan kita juga harus taat kepada diri sendiri. Ayo, Bu, bagaimana taat diri sendirinya, Bu? Maksudnya disiplin mungkin ya? Iya, disiplin. Bagaimana kita disiplinkan diri kita? Dengan membaca Alkitab, berdoa, dan dengar-dengaran apa yang Tuhan perintahkan buat kita semua. Ayo Bu Jan, kita nyanyi deh. Yuk kita nyanyi. Jangan lupa ya, kita Tetap atur berdiri gerakan. ya. Tetap berdiri. Ayo berdiri adik-adik. Pakai gerakannya tangannya direntang ya. 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 Ayo Kak Jo. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Bu, biar anak-anak semua ngerti, lagunya dipelanin aja sekali aja, Bu. Dengan Ulangi sekali peragaan lagi. yang pelan, ya. Sekali Pelan, lagi Kak dengan Jo. peragaan yang pelan. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Ingat ya anak-anak, kita harus taat ya. Benar, taat. Betul. Yang tiga tadi harus diingat. Ya, Itu penting betul. sekali, taat. Sekarang saatnya untuk kita apa? Persembahan. Ya, betul. Yuk, kita mempersiapkan persembahannya yuk. Anak-anak, kalian siapkan uang persembahan kalian, dilipat yang rapi, jangan dikucel-kucel ya. Yuk, Ya. kita siapkan ya. Kita akan nyanyikan lagu apa Bu Jen? Aku bawa, ya, Ya. semua pasti bisa, ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Yuk adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tibanya kita untuk berdoa, mengucap syukur dengan persembahan ini. Yuk lipat tangan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan di muka bumi ini, khususnya juga untuk di gereja kami, GKI Harapan Indah. Biarlah berkat menjadi pimpinan Tuhan untuk pada siapapun persembahan ini boleh diberikan. Sucikan, kuduskan, dan berkati kami semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan berkat ini. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Ya, pastinya kalian sudah siapkan kan Alkitab di rumah? Ya, sekarang duduk yang manis, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Adakah kalian melihat ibu? Ada yang melihat ibu?
Tidak ya? Nah, anak-anak sekarang lumayan kelihatan ya, karena ada terang dari senter ini. Salam semua, sekolah minggu online. Anak-anak, Alkitab pada minggu ini berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Itu adalah di dalam Alkitab Matius 5 ayat 16. Dikatakan terangmu bercahaya di depan orang. Apa maksudnya ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah menjaga kami di dalam tidur kami semalam, sehingga pada pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan juga kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini. Bapa, berkati setiap kami supaya kami bisa duduk tenang, mendengar dengan baik, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati juga ibu guru yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu ini dikatakan ayat hafalannya di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Yuk kita buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 16. Ini ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Yuk kita ulangi sekali lagi. Ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Terang itu ada di dalam diri kalian. Dalam diri kalian ada terang. Terang itu siapa? Terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah terang yang sejati. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berdiam di dalam dirinya. Di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak, di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Kristus. Lihat, orang ini memancarkan terang Kristus, sedangkan yang ini tidak. Anak-anak, orang ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus berdiam di dalam dirinya. Orang ini rajin berbuat baik, rajin membersihkan dirinya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, sehingga terang Kristus terpancar keluar, bisa dilihat orang, ya. Sedangkan yang ini juga orang yang percaya kepada Kristus, dan Kristus juga berdiam diri di dalam dirinya. Tapi orang ini malas, anak-anak. Orang ini malas apa? Malas berbuat baik, malas berubah. Dia masih melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk, dan merugikan orang lain, sehingga terang Kristus tidak terpancar keluar. Padahal dikatakan dalam Alkitab, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Anak-anak, kita sebagai orang yang percaya
Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita selalu berbuat baik, semakin hari semakin baik, sehingga teman-teman kita bisa melihat kita sebagai orang yang baik. Mereka mau meniru perbuatan baik kita dan sifat-sifat yang baik dari kita, sehingga suatu saat mereka juga mau meniru ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, ingat, Tuhan Yesus menghendaki kita membawa terang Kristus terpancar keluar. Cerita ini diambil dari Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30. Sejak Stefanus dihukum mati dengan dilempari batu, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ketakutan. Mereka takut ditangkap dan disiksa seperti Stefanus. Banyak dari mereka yang melarikan diri ke berbagai kota. Ada yang pindah ke Venesia, Siprus, dan Antioquia. Meskipun mereka sudah pindah kota, mereka tetap memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota-kota mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dikenal baik, ramah, dan suka menolong, banyak orang yang mau mendengarkan cerita Injil mereka. Bahkan melalui mereka, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tentang banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di Antioquia, terdengarlah sampai ke Yerusalem. Maka jemaat di Yerusalem mengirim Barnabas yang baik hati mengunjungi Antioquia. Tujuan mengirim Barnabas agar orang-orang di Antioquia semakin bisa belajar firman Tuhan lewat ajaran dari Barnabas. Barnabas sangat bersukacita melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di Antioquia. Tetapi Barnabas merasa bahwa ia kurang pandai mengajar. Ia tahu ada seorang anak Tuhan yang pandai mengajar. Dia adalah Paulus. Barnabas pergi ke Tarsus menjemput Paulus. Paulus dan Barnabas bersama pergi ke Antioquia. Mereka tinggal di sana selama 1 tahun untuk mengajar orang-orang percaya akan firman Tuhan. Mereka sangat bersukacita. Dan setelah mengenal firman Tuhan, hidup mereka semakin baik. Sehingga orang-orang yang melihat perbuatan baik anak-anak Tuhan menyebut mereka sebagai Kristen. Nah, anak-anak, nama Kristen artinya pengikut Kristus. Perbuatan-perbuatan baik para pengikut Kristus sangat terkenal di mana-mana. Di Antioquia, orang-orang menyebut para pengikut Kristus itu dengan sebutan Kristen. Kita adalah orang-orang Kristen. Artinya, kita adalah pengikut Kristus. Para pengikut Kristus seharusnya menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan minggu ini. Anak-anak, zaman dulu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus karena melihat perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang baik daripada pengikut Kristus. Marilah kita belajar mentaati firman Tuhan hari ini, yaitu yang diambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri
ibadah sekolah minggu, aktivitas kita minggu ini adalah membuat lilin. Ibu ajak kalian membuat lilin. Tapi ingat ya, melakukannya harus bersama orang tua. Kita mau membuat lilin yang sederhana tapi cantik. Bahan-bahannya batu, gelas, air, minyak, korek api, dan cotton bud. Ya. Nah, pertama-tama kita masukkan batu ke dalam gelas. Setelah itu kita masukkan air ke dalam gelas yang berbatu. Setelah itu, setelah air kita masukkan minyaknya. Nah, setelah tercampur semua, kita masukkan cotton budnya. Kita masukkan cotton bud. Cotton budnya mesti di sela-sela bebatuan supaya terjepit, dia tidak jatuh. Ya. Setelah terjepit, dia bisa berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, kita nyalakan api. Nah, ini dia anak-anak, lilin yang sederhana tapi indah, tapi memancarkan terang seperti kita, ya. Mari kita tutup sekolah minggu kita. Ingat ya, buat aktivitas kalian, terus kalian foto dan kirim ke guru kelas masing-masing. Yuk, kita tutup dalam doa. Kita mau ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah pimpin sekolah minggu kita hingga selesai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin kami di dalam ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami harus memancarkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan memampukan kami, menolong kami untuk menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak di small berikutnya. Salam small, sekolah minggu online. Dadah. Saya Selin dari Bajem Simponi. Salon, SALON. Sekolah, Alkitab, liburan, online. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Salam hari pertama, temanya adalah Aku ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ayat hafalannya Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aktivitasnya adalah membuat skeleton.
Salon hari kedua. Temanya adalah tulang yang kering. Mazmur 40 ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Aktivitasnya adalah membuat kukis tulang. Aku coba makan ya. Enak sekali. Makasih. Salam hari ketiga. Temanya adalah batu yang memuji Tuhan. Ayat hafalannya adalah Lukas 19 ayat 40. Jawabannya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Aktivitasnya adalah nyanyikan lagu Yesusku luar biasa dengan teknik menyanyikan yang benar. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Salam hari keempat. Temanya adalah Yesus yang luar biasa harus diberitakan. Ayat hafalannya Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Aktivitasnya adalah membuat cerita. Terima kasih. Alin dari Bajang Simfoni, cerita Tuhan Yesus luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, aku sakit demam dan radang tenggorokan. Karena sedang pandemik, aku tidak bisa ke rumah sakit. Tapi mamaku tetap berkonsultasi dengan dokter lewat WhatsApp. Dan mamaku memesan obat untuk aku. Dan papaku mengambil obat dari dokter. Dan aku foto lidahku dan tenggorokan aku. Lalu aku minum obat beberapa hari. Setelah itu kita sering berdoa saat sebelum tidur. Lalu saya sembuh. Terima kasih Tuhan. Yesus yang luar biasa.